sebelum sebelum masuk ke Baituna, apakah sudah ada keinginan untuk ke Mesir? Terus kalau memang sudah ada atau memang sebelumnya belum ada, gimana sih prosesnya akhirnya memutuskan, saya mau ke Mesir dibandingkan mau ke Indonesia, Universitas Indonesia kan banyak juga gitu. Terus juga Kal Azhar, Ya, alhamdulillah tercapai. Ada satu nih yang belum, apa itu? umur 25 nikah. cuman setelah dipikir-pikir kayaknya berat ya. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen ke Azhar ya dikuatkan lagi bahasa Arabnya, semangatnya, niatnya. Oke. Gitu. Apalagi misalnya nanti sudah jadi mahasiswa Azhar, niatnya itu harus benar-benar diluruskan lagi, dikuatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast rumah kita, Ma'haduna Baituna. Woi, tepuk tangan dong. Kayaknya udah 2 bulan ya kita nggak podcast ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Ya, teman-teman, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton podcast ini, semoga teman-teman selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan semoga yang sedang ada masalah segera mendapatkan jalan keluar, yang ada hutang semoga segera terlunasi hutangnya. Ya. Ya teman-teman, pada kesempatan podcast kita kali ini kita punya tamu yang sangat spesial, masih hangat, fresh from the oven. Baru bulan November kemarin ya Bang. Baru bulan November kemarin menginjakkan kakinya lagi di bumi pertiwi Indonesia kita ini. Udah bahasa apa itu? Setelah 4 tahun berarti 4 tahun melanglang buana di negeri orang, belajar di negeri orang. Nah, kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan kita kali ini, yaitu Muhammad Jamal Husna. Kasih tepuk tangan dong. Oke, jadi teman-teman, kawan kita ini, Muhammad Jamal Husna ini atau Al Ustadz Jamal ini, beliau adalah salah satu alumni Baituna, lebih tepatnya alumni angkatan pertama, dan juga yang salah satu yang pertama kali diberangkatkan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Baituna untuk belajar di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir tentunya. Al Azhar itu kan ada Al Azhar Indonesia nih, nah ini Al Azharnya Al Azhar Mesir nih. Jadi kalau teman-teman pengen ngomong pakai bahasa Arab gitu, belajar bahasa Arab ya boleh ke beliau. Oke, Jamal gimana kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti kan tadi November baru nyampe di Indonesia, sekarang kan bulan Desember nih. Selama 1 bulan ini udah membiasakan diri dengan Indonesia, dengan culture-nya, balik lagi ke Indonesia kayak orang bukan Indonesia aja. Musimnya gitu gimana Bang? Cuman itu tadi kan kebetulan di Mesir sebelum saya pulang tuh lagi musim dingin ya. Iya. Pulang-pulang ke Indonesia emang lagi musim hujan kan? Iya. Cuman tuh hujannya beda, kayak gimana Gimana ya? tuh? Hujan cuman udaranya tuh hawanya agak panas gitu. Oh, oke. Jadi kurang biasa gitu kan. Oh, ya kalau di Indonesia karena negara tropis gitu ya, mau hujan mau enggak tetap lembab. Jadi, dan ada gerahnya lah. Ngebiasain lagi. Oke. Emang kalau di Mesir kalau hujan gimana? Hujan ya dingin alhamdulillah. Iya. Namanya air dingin ya. Enggak, maksudnya udaranya tuh nggak selembab di sini. Oke. Di sini tuh hujan kayak lembab banget udaranya. Oke. Mesir itu kan yang tergambar di kepala kita dan juga mungkin teman-teman, kalau dengar Mesir itu kan ya negara Arab yang identik dengan gurun pasir, dengan ya kalau di Indonesia kan tropis banyak pohonnya, kalau Mesir kan kayaknya lebih dikit lah pohonnya. Nah, di sana itu hujan setahun kira-kira berapa kali gitu? Tergantung sih, bisa 2-4 kali. Soalnya biasanya tuh kalau hujan di sana itu nggak turun itu di sebelum pergantian musim. Oh, bukan pas musim dinginnya, tapi pas pergantian. Jadi misalnya pengen pergantian musim panas ke musim dingin, itu biasanya hujan. Okay. Hujan sama badai pasir kalau dari musim dingin ke musim panas. Barengan itu atau ya, beda? Kadang barengan, kadang badai dulu, ntar malamnya hujan gitu biasanya. Jadi kalau badai pasir sama hujan itu yang turun itu tembikar gitu. Ya kan kali aja nyambur jadi satu. Ya bercanda ya teman-teman.
Jadi genteng kali sana. Tapi bukan lumpur itu bukan yang turun. Ya jadi ya di jalannya jadi banyak lumpur kalau misalnya. Enggak, maksudnya dari atas itu kalau misalkan apa namanya barengan antara badai pasir enggak. Cuma mungkin apa namanya Ya, kayak badai pasirnya juga nggak terlalu apa namanya nggak yang terlalu banyak pasirnya gitu, Sat. Kayak lebih oke. angin kenceng aja gitu, cuman banyak debu. Oke, kayak ya kalau di Indonesia kayak badai biasa gitu ya. Iya. Badai hujan angin gitu ya. Di sana Oke, nggak oke. tahu nyebutnya badai naga sih, Sat. Nggak tahu apa Badai naga. asal usulnya apa sih. Itu nyebut Coba- orang Indonesia atau orang Mesirnya? orang Indonesia. Orang Indonesia. Saya lupa asal usulnya apa. Oke. Menarik. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah teman kita Jamal ini sudah menyelesaikan studi S1-nya di Al Azhar selama 4 tahun, berarti tepat waktu ya, Bang. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa, Bang? Ngambil jurusan tafsir di Ngambil Fakultas jurusan. Usuluddin. Oke, jurusan wa tafsir. ulumuha. Tafsir wa ulumuha. Ulumuhu dong. Ulumuhu. Sorry. Salah. Nervous. Tafsir wa ulumuhu di Fakultas Usuluddin. Oke, 4 tahun di sana. Oke, sebelum kita ngomongin di Mesirnya deh. Apa yang membuat seorang Jamal Husna nih setelah apa namanya selesai di Baituna atau mungkin bahkan sebelum sebelum masuk ke Baituna, apakah sudah ada keinginan untuk ke Mesir? Terus kalau memang sudah ada atau memang sebelumnya belum ada, gimana sih prosesnya akhirnya memutuskan saya mau ke Mesir dibandingkan mau ke Indonesia, Universitas Indonesia kan banyak juga gitu. Jadi mungkin throwback dulu, Seth. Oke. Ke zaman SMP dulu. Oh. Jadi dulu tuh pas SMP kan seneng baca novel gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu tuh di pondok saya pas SMP itu kedatangan Habibur Rahman. Penulis surat novel Ayat Cinta. Oke, Kang Abi datang sendiri. Iya, Berarti ada bedah novel gitu di Oh, pondok. oke. Kebetulan saya kan baca juga kan Ayat Cinta. Terinspirasi lah sama Fahri. Si Fahri ini kan dia kan suka manifestasi. Yeah. Bisa itu ya bahasanya. Yeah. Manifestasi ya, apa? Manifestasikan keinginannya dalam bentuk tulisan gitu kan. Oke. Kebetulan saya terinspirasi dulu. Jadi pas SMP itu kan terinspirasi sama kisahnya Fahri. Wah, mantep nih kata saya kisahnya. Terus juga jadi ada keinginan buat ke Al-Azhar. Oke. Berarti awalnya terinspirasi dari novel gitu ya? Iya. Nah, jadi itu singkat cerita tuh dari sana tuh dari baca novel itu, saya juga ngikutin tuh saat dulu pas SMP. Jadi banyak tuh keinginan saya yang saya tulis di di buku gitu dulu. Saya tulis, saya manifestasikan gitu kan. Iya. Dan alhamdulillahnya terrealisasi. Semua itu? Ada beberapa saat saya kalau nggak salah tuh dulu nulis yang pertama khatam Quran di di kelas 6 kan kalau ya di kelas 12 SMA lah saya. Oke. Dulu kan programnya 6 tahun kan kalau di pondok saya SMP itu. Alhamdulillah itu tercapai di Baituna kan. Kelas 12 SMA. Terus juga Al Azhar. Alhamdulillah tercapai. Nah, ada satu nih yang belum. Apa itu? Umur 25 nikah. cuman setelah dipikir-pikir kayaknya berat ya. Emang itu umur berapa? Umur berapa sekarang? Saya masih 16 ya. 23. Oke, 2 tahun lagi ya. Ya teman-teman yang pengen silakan komentar. Barangkali udah ada yang berminat gitu. Jadi ya berarti ini ajang ini nih promosi gitu ya. Saya pengen 2 tahun lagi nikah gitu ya. Kayaknya saya mikir-mikir dulu tahun 25 juga. Ya kan nggak tahu jodoh ya. Ya. Oke. Jadi berawal dari baca novel, akhirnya terinspirasi untuk menuliskan semua cita-cita keinginan itu di dalam buku, satu persatu wishlistnya itu tercoret akhirnya gitu ya. Termasuk yang hafal Quran, ke Mesir, ya tinggal yang nikah tadi yang belum. Oke. Menarik malah. Nah, kemudian akhirnya Jamal melanjutkan studi di Baituna dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ke Mesir. Nah, pertanyaan masih sama tadi. Dari ketika setelah lulus dari Baituna, kan di Baituna itu kan tingkatnya SMA. Kemudian alumni Baituna ya ada sebagian yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di dalam negeri gitu. Ada sebagian kayak ente yang ke luar negeri gitu.
Apa sih yang membuat akhirnya pengen keluar negeri bukan ke Indonesia gitu? Ya mungkin salah satu karena tadi tuh keinginan, terus juga agak terinspirasi juga sama Habib Hussein. Jadi pengen seperti beliau lah ceritanya. Apa namanya, kan beliau juga kuliahnya di Azhar kan. Jadi ingin meladani beliau. Dan kebetulan juga kan alhamdulillahnya di Baitunanya juga kan memfasilitasi buat kita ke sana. Alhamdulillah. Berarti memang apa namanya? Sampai akhirnya lulus dari Baituna pun tidak ada perubahan dalam apa namanya rencana ente itu ya untuk apa namanya melanjutkan studi ke Al Azhar gitu ya. Gimana sih? Jadi kan biasanya nih ketika kita SMP ya namanya anak kecil kan pengen apa gitu nanti setahun 2 tahun nggak jadi nggak pingin gitu, udah nggak menarik lagi misalkan apa namanya. Kemudian ya termasuk ente ketika ke SMP menuliskan pengen melanjutkan ke Al Azhar, ternyata cita-cita dan keinginan itu masih bertahan sampai akhirnya lulus dari Baituna. Dan untuk melanjutkan ke Al Azharnya ya akhirnya tetap jalan gitu. Alhamdulillahnya kan dipermudah kan di Baituna juga. Nah sampai akhirnya masuk ke Al Azhar ngambil jurusan tafsir. Ada pertimbangan khusus nggak kenapa ngambil tafsir gitu? Ya itu tadi saya terinspirasi sama Ustadz Hussein. Hussein karena pengen seperti beliau namanya kalau ngisi pengajian Quran ya selalu dibarengi dengan Quran. Karena juga alhamdulillah kan hafal Quran kan jadinya biar sejalan. Iya juga ya. Iya. Emang kalau di Mesir itu jurusan tafsir kan denger nih kalau nggak salah jurusan tafsir atau gini deh. Di Al Azhar itu semua mahasiswa wajib ngafalin Al-Quran nggak sih? Kita itu buat wafidin yang wafidin itu apa? Non Mesir. Orang non Mesir. Mahasiswa Al Azhar non Mesir. Itu diwajibin bertahun itu cuman 1 juz. Jadi semua jurusan. Iya, semua jurusan yang buat orang-orang wafidin non Mesir. Itu jadi ya buat 4 tahun di sana minimal wajib 4 juz. Berarti setelah 4 juz itu bebas. 4 juz itu enggak dari juz 1 sampai juz 4. Juz 1 sampai juz 4. Berarti itu harus hafal 4 juz itu. Setorannya gimana kalau boleh tahu? Itu kita ngafal sendiri, cuman nanti itu di semester 2 kan ada ujian syafa'i gitu kan. Nah, di ujian syafa'i itu ntar diujiin jadi. Berarti nggak ada kelas khusus tapi tahu-tahu ada ujian gitu? Iya. Oke. Tapi ya kalau memang udah bekal hafal 30 juz dari Indonesia aman lah ya. Alhamdulillah. Menarik. Nah, ketika nyampe Mesir untuk pertama kali, tadi kan cita-cita dari SMP kemudian masih bertahan cita-citanya sampai akhirnya bisa terrealisasikan setelah lulus dari Baituna. Nyampe ke Mesir nih, gimana kesan pertama mendarat di negeri yang dicita-citakan gitu? Apakah sesuai ekspektasi atau enggak atau gimana? Buat shock culture lah satu istilahnya. Iya. Kan kebetulan saya ditinggal nama daerahnya itu Darrosa kan. Iya. Nah di Darrosa itu kan agak padat ya penduduknya. Nah itu kaget saya di situ saat awalnya. Kenapa tuh? Karena kalau menurut saya dulu pas pertama kali nginjekin kaki di sana, kok kayak Tanah Abang suasananya. Karena padat gitu kan. Padat banyak padet orang bangunan, Mesirnya. Padat bangunan, padat orang juga. Orangnya itu orang Mesir atau? Orang Mesir, orang Indo. Cuman sekarang buat di Darrosa itu banyak banget sih orang Indonesia di sana. Jadi nyampe sana juga nggak terlalu kaget-kaget banget gitu, soalnya isinya orang Indo ya. Iya. Cuman ya kita kan juga sehari-hari juga pasti ngomong sama orang Mesir juga. Dan bergaul sama orang Mesir. Iya. Menarik. Ada cerita lain nggak misalkan shock culture pertama kali nyampe sana gitu yang awalnya kaget sampai akhirnya setelah 4 tahun kayaknya udah biasa, atau mungkin bahkan ketika ada mahasiswa baru sengaja iseng nih, wah dia pasti kaget bagian ini gitu. Gimana? Emang ada itu sih, emang banyak yang relate juga kayak saya gitu, jadi kok begini gitu kan, maksudnya daerahnya gitu loh, nggak seperti apa yang dibayangkan. Karena kan kalau kata orang Indonesia di sana tuh Mesir itu ibarat kita di Indonesia itu masih tahun 2000-an awal-awal. Jadi Iya. Di ibarat sini 2025 di sana masih 2001 gitu ya. Terus juga shock culture di
apa ngurus-ngurus administrasi gitu Sat. Oh, Jadi kan oke, masih oke. manual, nggak ada yang Oke. lewat komputer gitu. Oke. Jadi sistemnya ya masih serba kertas yang Iya masih yang kertas, ngurus sendiri gitu ya. ngantri. Oke, ya belum terintegrasi antar ini ya. Iya. Apa namanya sectionnya gitu belum. Oke. Eh saya kalau di pengalaman saya sendiri mal, dulu kan saya pernah di Tunis meskipun nggak terlalu lama itu. Di Tunis itu ada salah satu apa namanya bukan kebiasaan juga. Ada salah satu apa namanya shock culture bisa dibilang seperti itu, dimana karena di Tunis itu orang Indonesianya dikit, mau nggak mau kita kan harus adaptasi dengan makanan sana, karena ya orang Indonesia dikit, yang masak juga yang apa namanya istilahnya buka toko makanan Indonesia juga hampir nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau ya ketika kita makan atau jajan di luar ya berarti makanannya makanan Tunis gitu kan. Itu pengalaman saya dulu. Nah salah satu makanan yang pertama kali saya nyampe sana itu nggak doyan, itu adalah zaitun. Jadi zaitun itu rasanya ya mungkin teman-teman pernah nyobain zaitun itu yang apa namanya difermentasi itu, bisa yang warnanya hitam, bisa yang warnanya hijau itu kan rasanya itu antara kalau nggak ya campuran antara asin sama pahit gitu lah. Agak mirip teman-teman makan apa namanya garam dapur 1 sendok itu langsung dimakan itu ya, rasanya kayak gitu. Pertama kali nyampe sana itu saya nggak doyan sama sekali. Tapi akhirnya setelah berapa bulan gitu di sana, kalau nggak pakai zaitun tuh kayak ada yang kurang. Nggak tahu kenapa. Mungkin salah satu alasannya ini kali ya, karena makanan sana kurang berempah gitu. Apa namanya kayak yang sandwichnya itu kurang berempah, sausnya nggak terlalu berasa. Akhirnya ya salah satu opsinya biar ada rasanya zaitun gitu. Ada teman-teman saya juga yang setelah 4 bulan ya meskipun sama-sama berangkat bareng sama saya, sampai ketika nanti pulang pun sama sekali nggak doyan zaitun. Ada juga. Gitu. Di Mesir ada juga makanan kayak gitu mal. Kalau saya alhamdulillah buat makanan nggak ada shock culture. Saya makan semua. Cuman Iya, mungkin iya. kaget di sandwich itu banyak apa daun-daun ketumbar gitu Sat. Daun ketumbar. Iya, jadi di sandwichnya tuh kasih salato gitu, salato tuh Oke. kayak ya kan, dikasih sayuran-sayuran gitu, nah, dimasukin daun ketumbar tuh. Gimana tuh rasanya? Dulu tuh saya nggak suka saat awal-awal tuh, rasanya kayak walang sangit saat baunya. Oh. Nggak tahu saya, Walang kalau sangit. kalau menurut saya baunya kayak gitu saat ya. Cuman makin lama makan tuh makin kebiasaan gitu. Oke. Enak juga kan lama-lama. Iya, iya. Mungkin rasanya kalau orang-orang ya kayak orang yang nggak suka kemangi kali ya. Iya mungkin. Mungkin Cuman kemangi itu kan. lebih strong ini Sat, daun Oh, ketumbar. oke. Tapi bukan daun mint bukan. Bukan. Oh, oke. Terus juga saya dulu pernah, kan kita kan di sana juga buat makan itu kan per rumah biasanya ada piket gitu, piket. Oke. Oh, berarti apa namanya gantian yang masak gitu ya. Nah, saya pernah bikin sop. Hmm. Kan apa namanya? Daun ketumbar sama daun seledri itu kan mirip Sat ya. Iya. Nggak sengaja bikin sop pakai daun ketumbar. Nah Iya, itu iya. bau banget Sat. Iya, iya. Akhirnya mau nggak mau Rasanya makan juga- tuh. Iya makan Sat. Iya. Tetap dimakan. Ya namanya Namanya juga juga mahasiswa. mahasiswa. Iya. Oke. Menarik. Itu terkait dengan pengalaman makan sama pengalaman culture-nya lah. Kita ngobrolin soal pembelajaran deh sekarang. Dengar-dengar nih di Mesir itu kan nggak ada absen ya? Iya sih. Itu bener tuh nggak ada absen. Iya benar. Terus pernah dicoba juga kan? Ah, Di tahun ketiga saya sama tahun keempat itu dicoba ada absen Sat. siapa yang ngadain? Al-Azharnya? Al-Azharnya. Oke. Cuman kan kalau ada absen juga kelas nggak bakal muat Sat. Oh. Karena kelas di sana itu nggak terlalu besar Sat. Oke. Sedangkan mahasiswa itu ribuan. Ribuan itu satu angkatan atau satu? Ratusan sih maksudnya satu kelas gitu biasanya ratusan orang kan isinya. Oke. Oh berarti kalau di Indonesia nih misalkan kampus itu kan rata-rata ya maksimal satu kelas itu mungkin 30 orang lah. Kalau di sana itu bisa nyampe 100 200 gitu, Mas? Mungkin paling mentok 100 kali. Oke. Sedangkan mahasiswa tuh ya bisa sampai 500 kalau nggak salah satu kelas tuh Sat. Kelasnya apa namanya? Seukuran kelas di Indonesia atau lebih besar atau gimana? Kayak aula itu misalkan. Seukuran di Indonesia ada berbeda-beda sih Sat. Berarti- Jadi ada yang lebih gede, ada yang kecil banget.
tergantung jatahnya aja nanti Iya. dapat kelas gimana gitu ya. Biasanya yang gede itu buat tingkat 1 sama tingkat 2 kalau di Usuluddin ya. Iya. Karena kan belum ada perjurusan kan, jadi Oke. masih umum. Oke. Pas sudah perjurusan itu biasanya kelasnya lebih kecil. Sat. Oh, Nah, jadi mau diadain absen juga kelasnya susah, nggak cukup. Iya, nggak cukup. Oke. Karena kadang kalau kelas lagi penuh gitu, Sat, bisa sampai di bawah duduknya, bisa depan pintu. Itu boleh itu maksudnya. Boleh, Sat. Dan maksudnya nggak disuruh nyari kursi sendiri gitu. Yang penting datang aja Iya, bebas. bener. Oh gitu ya. Terus juga waktu itu kan tadi Nah. saya bilang ada absen gitu kan. Iya. Ya, apa namanya, katanya kalau misalnya itu tuh kehadiran minimal 60%. Iya. Kalau dia di bawah 60% nggak bisa Ikut ujian, ya. Cuman ternyata tetap ujian aja. Yang di bawah 60, yang di atas 60 tetap ujian. Iya. Menarik. Kalau memang kelasnya kayak gitu, kenapa nggak kayak apa namanya? Ya misalkan kita pakai apa namanya? Nggak usah pakai kursi deh, pakai bangku kayak orang ngaji gitu aja kan? Itu lebih muat banyak ya. Iya, memang kursinya gitu, Sat. Jadi kursi panjang gitu. Nggak, maksudnya lesehan di bawah semuanya full. Nggak tahu juga sih, Sat. Kalau emang segitu kan kayaknya lebih muat banyak ya. Iya. Tapi menarik. Ente gimana mal? Ente rajin masuk kalau gitu? Ya, alhamdulillah, Sat. Kan nggak ada absen. Alhamdulillah kan rumah saya juga deket dulu. Tingkat Oh, 1 gitu. sampai tingkat 3 itu Oke. rumah saya di Darosah kan. Darosah itu jadi di belakangnya Azhar lah. Daerah belakang Azhar. Oke, berarti masih ratusan meter, nggak nyampe 1 kilo gitu ya? Iya, nyambung. Oke, ya masih dekat lah. Iya. Ya alhamdulillah rajin lah karena dekat. Iya. Mungkin kalau jauh nggak serajin itu kayaknya. Ya kebetulan pas saya tingkat 4 kan saya juga pindah rumah kan. Agak jauh dari dari Azhar ya. Oke. 60% lah saat kehadiran. Karena jauh kan. Iya, Kadang iya. juga misalnya pengen kuliah yang nginep di rumah temen yang di Darosah gitu. Jadi Biar dekat berangkat Biar dekat, paginya. iya. Oke. kan kita juga kuliah tuh jadwal kuliah biasanya antara 4 sampai 5 hari seminggu. Oke, kalau di Indonesia itu kan biasanya memang weekday Senin sampai Jumat itu hari untuk kuliah, kemudian Sabtu Minggu kan biasanya emang libur gitu. Cuma bedanya kalau di Indonesia SKS atau mata kuliah kita sendiri yang ngatur jadwalnya gitu kan. Kalau di sana ngatur sendiri atau udah? Harus ikut itu kan. Oh, berarti jadwalnya dari kampus gitu ya. kampus, ya. Kita tinggal ikut jadwal mereka gitu. Oke, nah masalahnya kalau di Indonesia itu kan misalkan kita sebenarnya memang disediakan Senin sampai Jumat, cuma kita kan bisa ngatur sendiri, misalkan kuliah cuma 3 hari atau bahkan 2 hari gitu. Jadi 1 hari ada 3 mata kuliah gitu kan. Kita 1 semester ngambil 7 mata kuliah, berarti kan 2 hari setengah kita kuliah. Itu berarti 2 hari libur, 2 hari masuk kuliah, 5 hari libur gitu kan. Oh, pengangguran itu. Iya. Kalau di sana kita sendiri yang ngatur mau masuk atau enggak. Iya juga sih. Nggak ada absen soalnya. Mau masuk dapat pelajaran, dapat ilmu, nggak masuk ya ketinggalan pelajaran. Menarik itu, Mang. Terkait dengan masuk kemudian masuk kelas ngikuti pelajaran. Dosennya menyampaikan dalam bahasa Arab berarti. Arab. Arabnya Arab Fusha atau Arab Mesir? Kalau itu saya tingkat 1, tingkat 2 itu Fusha. Fusha. Cuman tingkat 3 ke atas itu tingkat 3, tingkat 4 Fusha dicampur-campur sama Amiyah. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang masih kurang familiar, Amiyah itu adalah bahasa bahasa lokalnya lah, bahasa lokal. Mungkin seperti ini teman-teman analoginya. Bahasa Fusha adalah bahasa Indonesia yang tertata itu, bahasa bakunya. Seperti bilang tidak, kemudian iya gitu. Nah, kalau bahasa Amiyah itu bilang enggak, nah itu Amiyah itu enggak. Kemudian ada seperti bahasa Amiyahnya adalah kaya, gitu loh. Iya. Nah, berarti kalau kelas gini deh. Dulu pertama kali masuk nyampe ke Al-Azhar tahun pertama kali ikut perkuliahan, ada kaget nggak sih ikut yang ngajar itu adalah orang Arab asli gitu. Kemudian teman-temannya juga ada yang banyak bahkan yang bukan orang Indonesia gitu. Bisa ngikutin nggak atau gimana dulu? Alhamdulillah sih kalau buat yang dulu kan, jadi kan tingkat 1, tingkat 2 itu kan Fusha kan. Yeah. Alhamdulillah karena ada bekal juga dari Baituna bahasa Arab gitu. Alhamdulillah masih bisa buat dipahami. Okay. Cuman kadang juga pas di tingkat 1, tingkat 2 ada beberapa
masyaikh yang pakai bahasa Amiyah. Nah itu karena kita masih baru kan waktu itu ya masih harus mahamin lagi gitu, saat butuh usaha ekstra gitu. Kadang kita tuh beberapa mahasiswa tuh pelajaran saat di kelas itu direkam jadi saat dosen menerangkan itu kita rekam. Nah misalnya ada yang nggak paham ntar kita dengerin lagi pas di rumah. Gitu biasanya gitu. Jadi denger rekaman pelajaran. Berarti modelnya lebih ke dosen menjelaskan gitu ya. Kemudian kita tinggal ngikutin, mahamin gitu. Ada PR nggak sih? Ada sih saat kadang kalau dosen yang ngasih. Cuma nggak gimana ya? Kadang juga PR cuman beberapa doang yang ditanyain, nggak di storyin gitu PR. Atau kita ganti pertanyaan deh. Kalau di Indonesia itu kan model belajarnya kita presentasi nih. Kebanyakan presentasi. Di Mesir ada presentasi gitu nggak? Tergantung dosen, tergantung tutornya ya. Ada yang pelajaran beliau ntar, saya beliau nerangin nih, ntar disuruh kita maju mahasiswa, ini yang saya jelaskan coba kalian jelaskan. Biasanya berarti gitu. Udah dijelasin duluan, kemudian atau enggak ntar bilang, coba ntar kalian pelajarin ini, ntar minggu depan atau nanti jadwal saya masuk, kalian coba jelasin, biasanya gitu. Oke, ada yang seperti itu. Itu bikin makalah atau ada bukunya atau gimana? Dari buku biasanya. Dari buku. Kita baca buku mukoror ya istilahnya kan di sana. Diktat gitu ya. Diktatnya dari kita baca, ntar kita presentasi. Berarti bukan yang bikin makalah nyari data sendiri gitu, tapi berdasarkan apa yang kita baca kayak bedah buku gitulah ya. Iya. Karena kebetulan kan di sana nggak ada tulis menulis gitu kan. Nggak ada tulis menulis gimana maksudnya? Maksudnya tulis menulis kayak jurnal gitu dan lain-lain kan biasa. Berarti S1 itu nggak ada nggak ada skripsi gitu ya? Iya, nggak ada skripsi. S2, S3 ada dong harusnya? Ada, ya kalau S2, S3 ada, tulis tesis. S1-nya yang nggak ada? S1-nya nggak ada. Oke, menarik. Nah, berarti di sana presentasi ada, cuma tergantung dosennya itu tadi. Dan presentasi pun bukan makalah tapi lebih kayak bedah buku atau menjelaskan apa hasil bacaan kita terhadap buku tersebut gitu. Nah berarti kalau mau coba di bandingin presentasiin gitu misalkan, lebih banyakkan presentasi atau dosen jelasin itu satu arah. Dosen jelasin. Lebih seringnya kayak gitu. Bisa paham? Ya alhamdulillah paham lah. Ya misalnya dalam satu pelajaran gitu ya 80 sampai 85% lah. Paham semuanya gitu. Iya. Cuman kan kadang ada beberapa selipan Amiyah, paling kita nanya sama yang Mesir nih, orang-orang Masri di grup gitu. Jadi kita ada grup chat WA gitu. Isinya orang Mesir juga gitu. Ya orang Mesir sama orang Indo. Berarti dari belajar kelas gitu. Grup kelas gitu ya? Iya, grup kelas. Nah, ente belajar Amiyah berarti dari grup itu juga atau dari mana? Ya, dari itu sehari-hari. Ngomong sehari-hari Pak. Sama orang Mesir. Ya kali aja ada kursus bahasa Amiyah gitu. Ada sebenarnya ada. Cuma saya nggak ngambil. Karena kebetulan diajarin juga kan sama cutting yang di sana. Basic-basicnya lah kita tahu. Biasanya basic yang pertama kali itu ya kalau mau lurus apa. Iya. Paling gitu sih paling kan angka kalau apalagi gitu. Iya, saya pengen atau ana urid kan kalau di Fusha kan, ana uridu. Kalau ini ana ais, ya gitu. Ana ais ini. Terus juga kalau misalnya bahasa ismu isyarah kan, kalau di Fusha itu kan hada, hadihi, dzalika, tilka. Nah, kalau buat mudzakkar tuh hada madzalika itu cuma ngomong dah. Jadi mau di sini mau di sana ngomongnya dah. Pakai dal itu dah. Iya. Dah. Kalau misalnya mau anas di sini atau di sana nunjuk di. Jadi kalau kita pengen belajar di warung ya, misalnya nggak tahu namanya, udah ngomong ana ais dah. Tinggal nunjuk aja. Iya. Saya jadi keingetan dulu pernah ada pengalaman juga ketika saya di Mesir itu. Nyampe Mesir pertama kali karena kita basicnya karena di pesantren itu adalah bahasa Fusha gitu ya, kita nggak tahu bahasa lokal mereka gimana. Kita mau belanja itu udah kepikiran duluan gitu, ini namanya apaan gitu ya. Jadi, nah kemudian nggak lama setelah kelompok kami nyampe di Tunisia, kemudian ada kloter mahasiswa baru datang gitu. Nah nggak lama mereka bisa jajan di warung-warung gitu.
Saya tanya kan, loh kalian kok bisa jajan kayak gitu? Gimana kalian bilangnya? Bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya apa gitu emangnya? Ternyata mereka cuma bilang ini, ada, kades. Jadi kades itu kan artinya become, berapa gitu. Dia cuma nunjuk ini berapa. Udah gitu doang. Itu gara-gara kita apa namanya udah overthinking duluan ya. Ini namanya apa? Ntar nggak bisa beli ini itu gitu. Ternyata tinggal bilang ini berapa gitu. Kenapa nggak kepikiran dulu gitu. Ya Allah, iya. Kadang kalau kita nggak tahu namanya juga kita nanya sih biasanya sama orangnya ini namanya apa gitu. Iya. Biar tambah kosakata baru. Oke. Jadi apa kalau ini itu berarti untuk mudzakkar itu berarti da. Iya. Sedangkan kalau untuk muannas di. Iya. Di apa di? Di. Dah sama Ada. di. Oke, dah sama di. Oke. Kalau apa namanya pengen tadi aish gitu ya. Aiz, Make zai. Oke, aiz. Oke, menarik. Gimana teman-teman, tertarik untuk mempelajari Amiyah? Bisa DM ke Instagramnya Ustadz Jamal nih. Iya. Oke, jadi akhirnya apa namanya 4 tahun dihabiskan untuk kuliah di Al Azhar dengan proses belajar seperti tadi yang lebih banyak apa namanya lecture dari dosen lah ya. Apa namanya penjelasan dari dosen tadi. Kemudian, nah tadi kan berarti nggak ada tulis menulis tuh, nggak ada apa namanya skripsi. Ujian akhirnya gimana, Bang? Tugas akhirnya deh, akhirnya ada nggak? Kayak nggak ada, jadi kayak ujian biasa aja. Ujian biasa aja. Berarti kayak ya kalau di pesantren ujian akhir pesantren gitu aja lah ya. Ya, cuman kita nggak diujiin apa namanya materi dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Oh enggak. Enggak sih. Berarti ya udah tingkat itu yang diujiin. Cuma kayak tingkat ujian biasa akhir aja. doang. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti apa namanya tahun pertama gitu ujiannya ya materi tahun pertama, tahun kedua materi tahun kedua, tahun ketiga materi tahun ketiga dan seterusnya gitu ya. Kayak sekolah aja, kayak sekolah biasa. Ya kalau sekolah kan tapi 3 tahun nanti ada ujian akhir ya. yang dari awal itu. Ini nggak ada. Nggak ada. Enak ya. Kenapa nggak kuliah di sana ya? Benar teman-teman minat. Susahnya apa nih? Ya kan kita harus apa namanya ujian itu kan diktat itu bisa sampai 300 halaman satu matkul itu. Oke, 300 halaman. 300 halaman itu seberapa? Coba tolong ambilin kitab teman. Tergantung diktatnya juga, kadang ada yang tulisannya kecil-kecil, ada yang tulisannya gede-gede kan. Nah itu kita harus pahamin, itu kalau misalnya apa qaul kita hafalin gitu kan. Jadi ya yang bikin susah di situ, Sat. Oke. Berarti diktat atau buku itu banyak yang harus dihafal itu. Iya. Kita punya teman atau kenalan atau siapa yang mungkin hafal satu kitab itu? Ada nggak? Saat biasanya kita apa namanya dari diktat itu kan bikin talkhis sendiri. Nah biasanya dari talkhis itu ya kita pahamin sama kita hafalin. Bikin ringkasan sendiri gitu ya. Emang kalau ujian di sana itu modelnya gimana, Mal? Kalau di Indonesia kan untuk sekarang kan ini kenapa kedap udip ya? Apakah ada eksistensi? Enggak. Tuh. Jadi nggak ada saya. Oke, balik lagi. Apa namanya? Ujian di sana itu kalau di Indonesia kan ada semisal multiple choices, apa namanya pilihan ganda. Kemudian ada yang esai, kita harus nulis jawaban atau mungkin bahkan kita yang harus mengarang paragraf gitu. Kalau di sana gimana ujian? Kalau di Usuluddin itu biasanya tuh esai. Cuman kadang ada apa namanya beberapa matkul yang emang kayak sohih khoto. Apa ya? Oke. Milih apakah statement berikut ini benar atau salah gitu ya. Cuman kebanyakan esai. Nah, terus beberapa tahun belakang ini tuh kalau buat syariah itu di jurusan syariah itu mereka itu ada bubble sheet apa namanya? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Cuman multiple choices gitu ya. Iya, di tahun 2023 itu udah nggak diadain kan. Apa namanya pilihan ganda itu. Jadi terlalu full mudah esai ya? semua. Iya. Jadi kita yang bukan syariah kan iri ya. Iya. Yang diusul kan semuanya esai. Oke. Coba lihat, Man. Coba lihat. Nah, ini kitab tafsir teman-teman, Hidayatul Quran. Kalau kitab ini 460-460-an lah. Ada yang diktat segini. Ada sih. Cuman nggak setebal ini. Maksudnya kan ini kan karena covernya tebal. Ya. Ada yang
sampai 400-an 500 halaman kalau nggak salah ada kalau. Ya meskipun ini nggak pakai cover juga tetap aja segini tebel man. Iya. Memang. Cuman kadang kalau misalnya terlalu banyak itu ada yang di malgi apa namanya nggak dimasukkan dalam materi ujian. Oke. Jadi misalnya dari 500 halaman ya paling 300 halaman. Oke. Ini misal diktat segini dihabiskan dalam waktu setahun? Enggak. Misalnya kan di termin 1 itu misalnya ada jadi itu ada semester 1 gitu ya? Ada matkul yang buat 1 tahun. Ada matkul yang buat cuma 1 semester. Jadi kan dalam 1 tahun itu ada 2 semester kan. Jadi misalnya udah udah dipelajarin dari semester 1, cuman nanti diujinya di semester kedua gitu. Oke. Nah, jadi ada yang buat 1 semester, ada yang buat 1 tahun, 2 semester. Bentar. Tadi dipelajari di semester 1 tapi ujiannya di semester 2. Iya, jadi dipelajari semester 1 sama semester 2. Jadi full setahun dipelajari. Nanti diujinya di semester 2. Misalnya kitab Hidayatul Quran ini. Ya. Nanti diujiin di semester 2. Ya. Cuman udah dipelajarin dari semester 1 sampai semester 2. Oke. Gitu. Ada yang dipelajari di misalnya Hidayatul Quran buat semester 1, ya udah di semester 1 itu aja gitu. Oke. Jadi biasanya tapi ujiannya tetap di semester 2. Gimana? Nah, tadi Hidayatul Quran misalkan hanya dipelajari di semester 1. Ya. Semester 2 kan nggak pelajari. Ya udah berarti dia udah. Nah, nanti ganti matkul yang lain. Jadi kan di semester 2 tetap ada ujiannya atau enggak? Enggak ada, Seth. Oh, enggak ada. Iya. Oh, berarti ujian tetap per semester tetap ada gitu ya? Iya. Oke. Cuman ini matkulnya udah selesai berarti di semester 1. Oke. Iya. Nah, yang apa namanya kira-kira kitab diktatnya itu segini, itu buat rata-rata buat setahun atau buat apa namanya 1 semester? Buat setahun. Buat setahun. Oke. Ini berarti selama setahun baca ini gitu ya? Ya dari itu aja sih dari dosen. Iya. Nanti kita pelajarin lagi ya, di rumah biasa dari penjelasan itu. Karena kalau saya sendiri pribadi saat ya, dari kelas sendiri itu dari dosen gitu jelasin itu kurang gitu. Jadi ya harus ada sokongan lagi. Kurang itu gimana maksudnya? Kurang kurang maksimal lah buat kita serap gitu. Jadi kalau mungkin karena kendala bahasa tadi, jadi ada beberapa poin yang kurang gitu ya. Kalau saya itu ngadain bikin kelompok belajar gitu sama teman-teman. Ya sama berapa orang doang sih. Nah itu biasanya kita ngebahas materi yang udah dipelajarin, terus apa yang akan diujiin. Nah itu salah satu yang perlu sih kalau kata saya kelompok belajar itu. Oke. Berarti ada istilahnya kayak grup diskusinya gitu ya di luar kuliah gitu ya. Oke, menarik. Kita ngomongin kehidupan di luar kuliah deh. Ya nggak mungkin selama 4 tahun di sana kuliah doang Don. Kalau di Indonesia kan ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah sambil fokus di organisasi, ada kuliah sambil magang di mana lah gitu. Kegiatan itu di sana, pengalaman itu ngapain Bang selain kuliah di Al Azhar gitu? Kan kalau di Azhar itu bahasanya ada kuliah formal sama non formal katanya. Kalau formal yang di kuliah, yang di kampus kita pelajari. Kalau yang non formal itu biasanya kajian-kajian dari masyayikh gitu kan. Yang di luar Azhar yang ada misalnya kajian-kajian yang diadain sama masyayikh-masyayikhnya gitu. Itu kalau kajian kayak gitu apakah ada tempatnya khusus? Maksudnya ada semuanya disatukan di satu wilayah gitu atau ada tempatnya namanya Madyafah di sana. Jadi Madyafah. Itu tempat kajian. Madyafah itu lokasi khusus atau wilayah kecamatan namanya Madyafah atau gimana? Enggak, tempat belajar gitu Jadi punya syekh ini. Oh, kayak majelis gitu lah ya. Oke. Majelis gitu. Oke. Berarti ada majelis syekh siapa gitu di sini, tapi lokasinya beda-beda. Beda-beda. Oke, berarti bukan yang satu kecamatan atau satu desa khusus buat belajar gitu enggak? Di Masjid Azhar sendiri ada Jadi di Masjid Al Azhar sendiri banyak kajian juga, ada kajian fikih. Jadi itu kan Masjid Azhar itu gede kan. Jadi di beberapa tempat-tempatnya itu ada misalnya pengen belajar fikih ntar ada tempatnya, pengen belajar tafsir ada tempatnya. Oke. Itu kan non formal dan formatnya kayak pengajian majelis gitu ya. Berarti nggak ada ujian. Ada yang ada ujian. Ada ujiannya. Majelis kita ngaji nih, ada ujiannya gitu. Biasanya itu kadang juga buat ngambil ijazah gitu kan, biar dapat ijazah. Oh, ijazah. Ya.
Cuma kalau ujian kayak gitu berarti ngafalin kitabnya gitu dong biasanya. Iya, ada sih set yang kayak gitu, cuman kebanyakan enggak. Oke. Ada beberapa. Oke, menarik. Oke Mal, ini teman-teman, apa namanya, kita ada beberapa pertanyaan titipan dari santri-santri Baituna yang mungkin menarik untuk dibahas di podcast kita pada kesempatan kali ini. Ini pertanyaan dari salah satu santri kelas 3. Nitip nanya nih Bang, mahasiswa Al-Azhar yang di Mesir kan belajar di sana setelah 4 tahun, apakah lancar berbahasa Arab gitu? Kalau menurut saya pribadi bisa iya, lancar belum tentu, maksudnya tergantung pribadi masing-masing. Oke, bisa bahasa Arab iya, tapi kalau lancar bahasa Arab tergantung masing-masing. Iya, karena kan ya tergantung kehidupan mereka di sananya gimana. Oke. Kan karena kita kan survive lah Sat ya. Kalau yang survive pasti bisa bahasa Arab. Karena di sana kan ngomong terus sama orang-orang Mesirnya, pas belajar juga menggunakan bahasa Arab. Berarti apa namanya? Ibarat kayak di Jakarta gini ya, apa namanya, saya kan dari Jawa gitu. Ada orang yang bisa ngomong dengan bahasa Indonesia dengan kelihatan kayak orang Betawinya gitu istilahnya, atau Jawa, orang Jakartanya. Ada orang Jawa ya, meskipun ngomong pakai bahasa Indonesia kelihatan Jawanya gitu. Modelnya kayak gitu berarti. Iya, mungkin kayak gitu Sat. Okay. Jadi nggak jamin orang apa namanya tinggal di sana ketika ngomong bahasa Arab itu gitu. Yang fasih gitu enggak ya. Tapi ya tergantung masing-masing lagi ya. Oke. Mungkin ada tips atau trik biar lancar atau gimana gitu Bang? Ya paling itu kalau bisa punya temen dari Mesir, biar ada. Kalau bisa, berarti banyak yang nggak bisa. Ya nggak, maksudnya biar lebih lancar kan. Karena saya ada beberapa temen emang punya temen Mesir. Itu tuh logat mereka yang punya temen sama Mesir itu karena belajar dari orang-orang Mesir. Logatnya bener-bener kayak orang Mesir. Oke. Jadi bener-bener ngomongnya kayak gitu, bisa nge-rap juga kan. Bisa nge-rap. Oke, bahasa Indonesia belum bisa nge-rap. Di bahasa Arab bisa nge-rap ya, menarik. Oke. Iya, jadi jawaban pertanyaannya jadi bisa bahasa Arab pasti, cuma lancar ngomongnya itu ya tergantung orangnya lagi ya. Tergantung dia temenannya sama siapa. Ya mungkin karena tadi orang Indonesianya udah banyak ya di Mesirnya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan satu lagi nih. Ada istilah asrama bu'uts. Asrama bu'uts itu apa sih? Terus gimana cara masuknya? Dan apakah ada yang orang Indonesia yang ngebantuin kita buat masuk atau enggak? Buat masuk ke asrama bu'uts atau enggak gitu? Ada enggak? Asrama bu'uts itu apa? Asrama bu'uts itu jadi asrama yang emang dibikin sama pemerintah Saudi itu buat pemerintah Mesir, maaf. Pemerintah Mesir buat orang-orang yang diberikan beasiswa gitu. Beasiswa dari pemerintah Mesir. Dari pemerintah Mesir. Oke, jadi ada asrama dari Azhar. Oke, ada asrama dari Al-Azhar katakan gitu. Ditujukan untuk para penerima beasiswa dari Al-Azhar. Berarti kalau mau masuk asrama ini harus menerima beasiswa Al-Azhar. Udah pasti dapat beasiswa dari Al-Azhar. Yang masuk asrama ini pasti dapat beasiswa dari Al-Azhar. Oke, loh bukannya biasanya kalau di Indonesia kan kita dengar masuk lulus Al-Azhar itu beasiswa atau gimana sih? Jadi berangkat ke Mesir itu pasti beasiswa atau enggak sih? Gimana saya jelasinnya sih? Juga bingung. Kalau di Mesir itu kan biaya kuliahnya kan gratis. Oke. Cuman bayar paling setahun bayar kitab doang. Nggak jadi gratis dong. Maksudnya dibandingkan kuliah di Indonesia gitu kan. Mungkin di Azhar itu biar fair deh. Kalau ada bayar kira-kira berapa deh? Mungkin ya paling mentok 1,5, paling mahal 2 juta lah buat setahun. Setahun. Iya. Oke, paling mahal 2 juta berarti satu semester sejuta lah ya. Iya. Oke. Buat bayar kitab gitu. Itu pun buat bayar kitab. Oke. Terus? Nah itu. Terus kalau misalnya orang-orang yang dari bu'uts itu, mereka tuh dikasih tempat tinggal, dikasih makan, terus dikasih uang saku juga. Nah terus yang biaya kitab dan lain-lain di Azhar itu udah digratisin juga. Nggak perlu bayar lagi. Nah mahasiswa yang berangkat ke Mesir itu pasti dapat bu'uts atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Enggak. Iya. Terus gimana? Kan sering kita dengar berangkat ke Al-Azhar atau dapat beasiswa Al-Azhar itu. Sistem seleksinya tuh gimana sebenarnya? Itu tuh kalau pengetahuan saya itu yang pertama itu kan kalau kita daftar
kalau pas saya itu dulu kan daftar itu kan wajib dari Kemenak Sat ya. Oke. Nah itu awailnya yang nilainya paling bagus, beberapa orang paling bagus nilainya itu udah pasti masuk apa namanya BUUS. Oke, berarti berapa besar gitu ya? Iya, berapa besar. Berapa besar mungkin? Saya lupa Sat. 20 apa berapa gitu? 20, Apa 50 gitu. 20 atau ya 20 50 iya. se-Indonesia. Iya. Oke. Itu udah pasti. Terus Berarti ya katakan paling banyak 50 orang se-Indonesia per tahun. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah juga ada beasiswa dari Kedubes Mesir. Oke. Dan itu harus nulis esai kalau nggak salah. Oke. Buat apa namanya? Buat dapetin beasiswa itu. Oke. Nah kalau kita udah terlanjur masuk ke Azhar dan pengen masuk BUUS, Iya. itu juga bisa Sat. Oh bisa. Iya. Jadi itu misal kita nanti tuh tiap tahun itu BUUS ngadain pembukaan beasiswa. Oke. Caranya gampang, cuman tinggal apa? Transkrip nilai kita pas semester itu nanti kita storekan ke sana. Semester itu doang, bukan semester sebelumnya. Satu tahun itu, per tahun itu. Oke. Semester 1 dan 2. Kalau nggak salah itu minimal kalau pengen pasti keterima Jahid Jidan atau Mumtaz. Oke. Iya. Maksudnya ada kuota maksimalnya nggak, Bang? Atau selama memenuhi passing grade-nya? Kayaknya ada kuota terbatas. Oh, karena oke. kalau misalnya yang udah di sana, yang udah jadi mahasiswa itu biasanya itu diperuntukkan kebanyakan beasiswanya itu untuk S2 biasanya. Sama yang tingkat 4 kalau nggak salah. Jadi yang lebih diutamakan itu tingkat 4 sama S2-nya. Yang di BUUS itu? Iya. Oke. Penerimaan beasiswa. Nah menarik tuh yang tentang S2 tuh. Dengar-dengar S2 di Al-Azhar itu nggak bisa, maksudnya orang nggak bisa ngelanjut S2 ke Al-Azhar kecuali alumni Al-Azhar. Dengar-dengar gitu, Bang? Saya juga baru denger sih. Oh iya. Iya. Saya dapat kabar itu dengar sih sekarang gitu. Dulu sempat ada kerjasama di di UIN ya. Ada fakultas Dirosat Islamiyah itu katanya lulusan S1 Dirosat bisa lanjut S2 ke Mesir gitu. Cuma itu terjadinya mungkin berapa tahun yang lalu. Tahun sekarang udah nggak bisa S1 Indonesia kalau mau lanjut ke Al-Azhar ya harus ngulang S1 Al-Azhar dulu. Kayaknya masih seperti itu, Seth. Seperti itu gimana maksudnya nih? Ya, masih masih harus kayaknya kalau pengen ngambil S2 di Azhar, harus S1 di Azhar kayaknya. Kayaknya masih seperti itu. Oke. Menarik. Oh ya, sama satu lagi, Seth. Yang tadi itu yang jalur BUUS itu, kalau nggak salah itu yang pondok pesantrennya itu sudah ada kaitan sama Azhar. Kayak berarti nggak semua mahasiswa Indonesia itu bisa ikut seleksi BUUS gitu. Iya. Oke, menarik. Nih dari yang nonton ada yang pengen tanya nggak nih? Tanya nggak, Bang? Arman, tanya, Man. Lupa. Oke. Terakhir deh, Man. Ada pesan nggak buat adik kelas atau mungkin wali santri yang nonton podcast kita pada kesempatan kali ini, yang punya keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan studinya ke Al-Azhar gitu, apa yang harus disiapkan atau mungkin harus mungkin biayanya berapa atau gimana, mungkin ada pesan-pesan? Ya mungkin buat teman-teman yang pengen ke Azhar ya dikuatkan lagi bahasa Arabnya, semangatnya, niatnya. Oke. Gitu. Apalagi misalnya nanti sudah jadi mahasiswa Azhar, niatnya itu harus benar-benar diluruskan lagi, dikuatkan lagi. Kenapa tuh emangnya? Karena di Mesir itu ya karena di sana kan ibarat kata kuliah itu bebas kan. Jadi ya kita kuliah itu harus sungguh-sungguh. Jadi niat untuk kuliah itu harus benar-benar ditanamkan gitu. Karena kalau nggak ditanamkan bisa-bisa nanti kepental. Jadi menelantarkan kuliah lah istilahnya. Takutnya seperti itu. Menarik. Karena kan nggak 1-2 yang seperti itu kan. Iya. Nanti banyak ya yang kasusnya mohon maaf kayak gitu, berangkat ke Mesir tapi akhirnya nggak bisa menyelesaikan studi gitu di Mesirnya. Iya, mungkin sayang ya. Ya sebenarnya sih nggak cuma Mesir aja, semua negara pasti ada, bahkan di Indonesia juga ada. Cuma ya karena ini hitungannya jauh, negeri orang gitu, jauh-jauh ke Mesir masa nggak selesai gitu. Iya. Oke, menarik. Satu lagi deh, Mal. Kedepannya ada rencana apa nih, Mal? Setelah selesai di Al-Azhar mau kemana atau mau ngapain habis ini? Mungkin saya akan kembali kembali kemana?
Saya akan kembali ke Baituna dulu, Ustaz. Oke. Akan alhamdulillah untuk apa ya? Kebetulan memang dipanggil kan buat ngajar di sana. Dipanggil Buat di siapa? sini. Maha ya kalau ada rezeki apa namanya pengen ngelanjutin S2 sih Ustaz, sekalian. Di Al-Azhar lagi? Di UIN dulu, Ustaz. Oke. Kalau rezeki kalau bisa pengennya di Malaysia sih. Kenapa Malaysia? Hah? Kenapa Malaysia? Ya, Ketemu seseorang di sana kan? Ya kan mana tahu, tadi bilangnya ini umur 25. Ya. Oke, berarti teman-teman kalau mau ketemu Jamal langsung bisa langsung datang ke Baituna berarti ya. Insya Allah sudah ada di Baituna, sudah bergabung dengan Baituna. Nah, itu juga teman-teman akhir dari pertanyaan atau podcast kita pada kesempatan kali ini. Seru sekali, kasih tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, jadi itu dia teman-teman podcast kita pada kesempatan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang salah gitu, atau ada pertanyaan yang mungkin kurang pantas sebenarnya. Ya, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Teman-teman jaga kesehatan di musim yang kurang menentu ini. Semoga juga saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Sulawesi Barat, dan juga di Sulawesi Utara semoga segera mendapatkan jalan, semoga segera mendapatkan bantuan dan diselesaikanlah musibah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.